Kantor polisi yang terletak di kawasan Jakarta Selatan sedang ramai pengunjung. Mereka datang ke kantor polisi untuk berbagai urusan. Ada yang mau buat surat izin mengemudi, ada yang mau buat SKCK, dan banyak juga yang hendak melaporkan kasus kriminal. Seorang polisi yang bertugas sebagai juru ketik sedang sibuk mendata kasus-kasus kriminal yang dilaporkan oleh warga. Memang akhir-akhir ini tingkat kriminal di kawasan Jakarta semakin meningkat. Hal ini karena suburnya pertumbuhan gangster di kawasan Jakarta. Banyak orang yang memilih bergabung dengan gangster karena lebih mudah untuk cari uang. Biasanya anggota polisi hanya berhasil menangkap bandit-bandit kecil yang berkeliaran di pasar, sementara raja banditnya sulit untuk ditangkap. Seorang anggota polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan khusus. Di dalam ruangan itu tampak seorang lelaki bertubuh kekar sedang menulis sesuatu di atas meja. Lelaki itu tidak mengenakan seragam polisi, melainkan hanya mengenakan jaket warna hitam. Dia adalah Suryo, seorang kepala polisi di kantor itu. Suryo memang bukan tipikal orang yang suka ngantor. Dia lebih senang turun langsung ke lapangan menjadi intel dan beraksi bersama para anak buahnya. Pak Suryo, ada bentrok geng Om Lao dengan Bang Tigor di Tanah Abang. Lelaki itu pun berhenti menulis. Dia malah tersenyum sinis mendengar kabar tersebut. Biarkan saja, belum waktunya kita ambil tindakan. Jangan sampai ada satu anggota pun yang turun ke Tanah Abang. Biarkan dua gangster itu saling tikam satu sama lain. Nanti kalau sudah waktunya, baru kita beraksi, ucap Suryo. Ia tahu kalau kedua gangster itu sangat berbahaya. Pihak kepolisian harus hati-hati dalam menghadapi kedua gangster besar itu. Baik Pak, kalau gitu kami tunggu komando dari Bapak, ucap anggota polisi. Suryo pun mengangguk. Anak buahnya itu lalu keluar dari ruangan Suryo. Selang beberapa saat, Suryo menutup buku catatannya. Entah apa yang ia catat dalam buku itu. Kemudian, Suryo keluar dari dalam ruangan dan bergegas menuju parkiran mobil. Dia masuk ke dalam mobil sedan warna hitam. Di dalam mobil itu, Suryo mengganti pakaiannya. Ia mengenakan kaos lusuh warna kecoklatan dan celana pendek yang amat kumal. Kemudian, Suryo mengambil sebuah kaleng pomade lavender. Tapi di dalam kaleng itu bukan minyak rambut, melainkan gumpalan tanah lembek. Suryo mencolek tanah itu lalu melumuri wajahnya agar terlihat kumal seperti gelandangan. Kemudian Suryo menyalakan mesin mobilnya dan bergerak ke Tanah Abang. Selang beberapa saat, akhirnya Suryo tiba di kawasan Tanah Abang. Mobilnya ia parkirkan lumayan jauh dari pasar agar tidak ada orang yang mengetahui aksinya itu. Suryo keluar dari mobil sambil menenteng kaleng bekas minuman. Kaleng itu akan ia gunakan untuk ngemis. Perlahan, dia pun masuk ke dalam pasar Tanah Abang. Suryo tahu betul lokasi markas Bang Tigor. Kemudian, lelaki itu berhenti di depan toko kelontong. Itu adalah lokasi yang amat strategis. Geng Bang Tigor selalu berlalu lalang di jalur itu. Suryo duduk sambil menampakkan wajah malas layaknya pengemis di pasar Tanah Abang. Dia meringis meminta sumbangan ke setiap orang yang melintas di jalur itu. Selang 2 jam, akhirnya Suryo melihat Bang Tigor. Wajah Suryo sempat kaget karena dia juga melihat Alex yang selama ini menjadi buronan. Bang Tigor tampak sangat akrab dengan Alex. Ini bahaya, ucap Suryo dalam hatinya. Pihak kepolisian tidak boleh gegabah karena kekuatan Alex dan Bang Tigor ini sangat mengerikan. Anggota bandit mereka banyak. Bahkan ada desas-desus kalau Bang Tigor juga dekat dengan salah satu pejabat. Jadi tak mudah untuk melumpuhkan mereka berdua. Om, sumbangannya Om, lirih Suryo saat Alex dan Bang Tigor melintas di hadapannya. Alex pun berhenti. Dia merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan uang 500 perak. Uang itu ia masukkan ke dalam kalengnya Suryo. Terima kasih Om, ucap Suryo dengan sangat melas. Alex dan Bang Tigor pun berjalan kembali sambil mengobrol satu sama lain. Mereka lagi ngomongin gengnya Om Lao yang kemarin sempat menyerang Tanah Abang. Suryo melirik mereka berdua yang berjalan menuju markas. Setelah itu, Suryo pun bangkit dari duduknya. Kemudian dia pergi dari pasar Tanah Abang. Suryo sudah dapat informasi penting.
Dia tidak menyangka kalau Alex sekongkol dengan Bang Tigor. Tampaknya pertempuran antar gangster di Jakarta akan jadi lebih mengerikan. Sementara itu, jauh dari pasar Tanah Abang, di sebuah gedung elit, Om Lao sedang mengadakan pertemuan dengan para anak buahnya. Komplotan Om Lao akan menyusun rencana untuk melumpuhkan Bang Tigor dan Alex. Itu adalah pertemuan besar. Om Lao bahkan mengundang 2 orang asing. Kedua orang asing itu adalah perempuan seksi dan cantik. Ada tato naga di payudara mereka. Om Lao menghisap cerutunya. Seketika saja asap menguar. Aromanya tercium oleh semua anggota yang hadir dalam pertemuan itu. Gua udah bener-bener muak sama tingkah cerucut itu, ucap Om Lao sambil sesekali menghisap cerutunya. Semua orang di dalam ruangan terdiam. Tak ada yang berani bicara sebelum Om Lao menyuruh mereka bicara. Oh iya, perkenalkan, gua bawa 2 orang anggota baru. Yang ini namanya Hana, dan satu lagi namanya Mira. Mereka adalah pembunuh bayaran yang akan menghabisi Alex dan Tigor, ucap Om Lao. Ia memperkenalkan kedua orang asing itu pada anggota gengnya. Semua anggota geng terheran-heran. Mereka yakin Om Lao itu salah bawa orang. Sebab mana mungkin kedua wanita cantik itu bisa menghabisi gengnya Tigor. Maaf bos, kemarin saja kita kirim komplotan preman yang tubuhnya kekar-kekar. Mereka babak belur dihajar Bang Tigor, ucap salah satu anggota Om Lao. Lelaki itu memberanikan diri untuk bicara. Kau jangan khawatir. Hana dan Mira sudah ahli dalam pekerjaannya. Tugas kalian semua hanya menyerbu antek-anteknya Tigor yang tersebar di beberapa titik parkir liar. Hajar mereka semua, kalau bisa sampai masuk rumah sakit, ucap Om Lao. Kita akan serang Tigor dari segala lini, sambung Om Lao. Sebenarnya anggota Om Lao ragu akan kemampuan Hana dan Mira, tapi mereka tidak bisa menolak keputusan Om Lao. Semua anggota Om Lao pun menganggukkan kepala. Siap bos, kami akan kerahkan anggota yang lain untuk menyerang antek-anteknya Tigor, ucap anak buahnya Om Lao. Selang 3 hari setelah mereka berhasil menentukan titik serangan, anak buahnya Om Lao langsung menyerbu tempat parkir liar yang dikuasai oleh antek Bang Tigor. Para preman yang menjaga lahan parkir itu diserang dan dipukuli sampai babak belur. Mereka tidak bisa melawan karena anak buahnya Om Lao main keroyokan. Setelah mereka berhasil melumpuhkan lahan parkir, kini giliran Hana dan Mira yang beraksi. Kedua wanita cantik itu dikawal oleh anak buahnya Om Lao. Mereka masuk ke dalam pasar Tanah Abang, dan dari kejauhan tampaklah rombongan anak buahnya Bang Tigor berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka hendak menyerang komplotan Om Lao, dan seketika saja Hana dan Mira berhenti. Tunggu, biar kami yang urus, ucap Hana pada anak buahnya Om Lao. Ia melarang mereka untuk ikut campur melawan anak buahnya Bang Tigor. Hana dan Mira maju beberapa langkah, sementara anak buahnya Om Lao mundur. Mereka sebenarnya khawatir pada kedua wanita cantik itu. Hana dan Mira mengenakan jaket hitam dan celana jeans yang juga berwarna hitam. Tak lama kemudian, komplotan anak buahnya Bang Tigor lari sekuat tenaga. Mereka menenteng senjata masing-masing seperti pisau dan parang. Sementara itu, kedua wanita cantik merogoh senjata tradisional yang amat mengerikan. Senjata itu berukuran kecil tapi sangat berbahaya. Ya, Hana dan Mira mengeluarkan sepasang kujang. Itu adalah pisau kecil yang berasal dari wilayah Pasundan. Kujang itu tampak mengkilap dan sangat tajam. Bentrokan pun terjadi. Mira dan Hana mengambil posisi saling membelakangi. Ternyata kemampuan mereka berdua bukan kaleng-kaleng. Mira dan Hana pandai sekali berkelahi. Dari semua serangan preman itu, tak ada satupun yang mampu menyentuh tubuh kedua wanita cantik. Sebaliknya, para preman itu bertumbangan terkena tusukan kujang. Mereka tak sanggup melawan Hana dan Mira. Target mereka berdua adalah Bang Tigor dan Alex. Kedua wanita cantik itu pun segera menuju markas Bang Tigor. Hana dan Mira masih menggenggam sepasang kujang. Sementara itu, para anak buahnya Om Lao tidak percaya dengan apa yang mereka lihat barusan. Bagaimana bisa Hana dan Mira membantai antek-anteknya Bang Tigor? Padahal tubuh para preman itu sangat besar dan kekar.
Tapi tak disangka, kedua wanita cantik berhasil menumbangkan mereka semua. Hana dan Mira tiba di depan markasnya Bang Tigor. Mereka menendang pintu dan langsung masuk ke dalam gedung itu. Di sana tampaklah Bang Tigor sedang duduk santai di atas sofa sambil menghisap rokok kretek. Lelaki itu tampak tidak panik sama sekali. Bang Tigor pun bangkit dari duduknya. Ia memadamkan rokok, lalu berbicara pada kedua wanita cantik itu. Begini saja, daripada kita berkelahi, lebih baik kalian berdua gua sewa buat 1 malam. Kita berkelahi di ranjang saja. Gua berani bayar kalian mahal, ucap Bang Tigor. Hana dan Mira tidak menimpali. Mereka memasang wajah datar sambil menatap Bang Tigor dengan tatapan tajam. Sepasang kujang yang mereka genggam masih meneteskan darah segar. Bang Tigor malah senyum tipis saat melihat senjata yang dibawa kedua wanita cantik itu. Dengan cepat, kedua wanita itu lari menerjang Bang Tigor. Hana lompat dengan sangat tinggi sambil mengacungkan kujang. Ia hendak menusukkan kujang itu ke kepala Bang Tigor. Sementara Mira menyerang bagian perutnya Bang Tigor. Namun sayangnya, Bang Tigor berhasil menghindar. Lelaki itu tidak melakukan perlawanan. Padahal kalau mau, Bang Tigor bisa meninju kedua wanita itu. Tapi Bang Tigor tidak melesatkan pukulannya. Yang mau ia lakukan hanya menghindar dari serangan Mira dan Hana. Karena ada rasa tidak tega dalam hati Bang Tigor. Sesangar-sangarnya Bang Tigor, dia tidak pernah memukul wanita. Itu pantangan baginya. Beberapa kali Bang Tigor menghindar dari serangan kujang. Hingga akhirnya Hana berhasil menarik kerah baju Bang Tigor. Lelaki itu pun kini dalam posisi membungkuk. Kemudian dengan cekatan, Mira melompat ke atas punggungnya Bang Tigor, lalu menghujamkan kujang itu tepat di punggungnya Bang Tigor. Seketika saja Bang Tigor berteriak kesakitan. Bang Tigor mengamuk, dia mendorong tubuh Hana sampai terjungkal. Melihat temannya terjungkal, buru-buru Mira mengambil sebatang balok dan langsung menghujamkan balok itu ke kepalanya Bang Tigor. Bang Tigor tidak langsung tumbang. Tubuhnya sempoyongan sambil memegangi kepala. Kujang masih menancap di punggungnya. Dengan getir, Bang Tigor mencabut kujang itu. Ia berteriak sekuat tenaga. Tubuh Bang Tigor semakin sempoyongan. Saat itu tidak ada yang membantu Bang Tigor. Karena Alex dan Yusi sedang tidak ada di markas. Entah kemana mereka berdua. Bang Tigor harus berjuang sendirian untuk menghadapi kedua wanita cantik yang ahli bela diri. Di sisi lain, Bang Tigor tidak sanggup kalau harus memukul wanita. Alhasil, preman itu pun terdesak. Kemudian, Bang Tigor berlutut sambil memegangi kepala yang terasa sakit. Mira memanfaatkan momen itu. Ia kembali menghantamkan balok ke kepalanya Bang Tigor. Lelaki itu pun tumbang begitu saja. Bang Tigor berhasil dikalahkan oleh dua wanita cantik yang ahli bela diri.